tidak terdeteksi, itu sebetulnya wewenang dari otoritas penerbangan sipil. Ada regulasi yang menentukan bahwa artinya tidak ada ketentuan tertentu berapa jam baru dinyatakan hilang seperti itu, Pak? Ada ketentuannya, 30 menit atau 1 jam atau berapa menit, itu ada tergantung kepada spesifikasi dari stasiun-stasiun yang memonitornya. Misalnya kalau Surabaya misalnya, saya pikir Surabaya sudah bisa mengatakan bahwa pesawat ini dalam emergency apabila hampir antara 15 sampai 30 menit tidak bisa kontak kembali dengan Surabaya. Tetapi sekali lagi kita kan nggak tahu di mana, saya juga nggak tahu di mana sebenarnya lost contact ini terjadi. Lost contact itu bisa terjadi lost contact komunikasi dan lost contact deteksi radar. Oke, baik. Ini yang belum jelas, apakah hanya komunikasi saja atau juga lost contact dari radar seperti itu, Pak Cepi. Baik, Pak Cepi, terima kasih atas waktunya, Pak Cepi Hakim selaku pengamat penerbangan. Nanti kami coba untuk menghubungi kembali untuk menggali lebih dalam lagi. Terima kasih, Pak Cepi. Dan pemirsa, kami akan kembali juga menghubungi rekan kami Rifai Pamone yang berada di Bandara Juanda, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sana. Rifai, silahkan. Ada perkembangan terbarukah dari sana? Karena tadi juga menurut Pak Hadi Mustafa, staf khusus dari Kementerian Perhubungan, bahwa mereka sudah menyatakan kepada AirAsia untuk juga terbuka dalam memberikan informasi baik kepada penumpang khususnya atau keluarga dari penumpang. Ada perkembangan terkini di sana? Zakia, terkait dengan keterbukaan informasi, tepat sekali bahwa saat ini Angkasa Pura I sebagai salah satu otoritas yang merupakan manajerial dari Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, bekerjasama dengan pihak AirAsia telah membuka sebuah posko di salah satu ruangan kantor Angkasa Pura I. Telah disiapkan seluruh ruangan ini dengan kursi, sejumlah sekitar 100 kursi, untuk juga disiapkan meja-meja yang di sana akan dipersiapkan berbagai petugas dengan fungsi masing-masing yang akan melayani kerabat ataupun keluarga yang akan mengklarifikasi, bertanya atau mengkonfirmasi terkait dengan manifest penumpang dari pesawat AirAsia Wagon Air 8501 jenis Airbus A320-200 yang dilaporkan hilang kontak pada sekitar pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat di perbatasan antara Indonesia Singapura. Saya akan memperlihatkan salah satu bentuk kesibukan yang saat ini tengah berlangsung di salah satu sudut kantor Angkasa Pura, dan saya bersama dengan Pak Trikora Harjo saat ini. Selamat siang, Pak Trikora. Pak Trikora, sebagai otoritas yang paling bertanggung jawab di Angkasa Pura I saat ini, apa koordinasi yang dilakukan dengan AirAsia? Yang pertama, kami sedang menyiapkan crisis center. Something happen. Jadi kami sudah siap, nanti barangkali pihak keluarga akan menanyakan informasi apa saja tentang AirAsia, kami siapkan di sini. Kami konfirmasi Bapak, nomornya 031 86 90 945. Iya, betul sekali. Oke. Lalu apa saja yang bisa kita dapatkan di sana sebagai pihak keluarga nanti? Sementara nanti kami akan kontak terus dengan pihak Jakarta untuk mengetahui pencariannya sampai klarifikasi terakhir ada 154 dengan satu bayi, berarti 155 semua? Jadi 155, 138 dewasa, kemudian ya. Dan seluruhnya tentunya masih dibuka kesempatan bagi setiap keluarga untuk menanyakan. Bisa datang langsung Bapak kemana? Silakan, bisa datang langsung ataupun melalui kontak tadi, kontak person. Oke, Pak Trikora, kami persilakan untuk kembali bertugas karena nanti kami akan temui lagi untuk menanyakan update terkini. Zakia, dan beberapa hal yang bisa ditanyakan oleh pihak kepada Angkasa Pura I tentunya terkait dengan beberapa hal terkait dengan manifest. Kami akan sedikit mereview kembali bahwa kami sudah mendapatkan manifestnya saat ini. Ini adalah salah satu bentuk manifest yang dikeluarkan oleh pihak AirAsia Indonesia, dan ada 154 total seluruh penumpang plus satu bayi. Akhirnya total yang bisa masuk dalam manifest ini sejumlah 155 orang, terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak-anak, 1 orang bayi, dan di dalamnya sudah termasuk 6 awak kabin dan juga tentunya kru dari pesawat AirAsia Airwagon 8501 Airbus A320-200. Zakia.
Ya, Rifai tadi ada sempat juga menyebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi selain yang tadi saya dapatkan juga dari Bapak Hadi Mustafa. Tadi nomor teleponnya bisa diulangi kembali, berapa nomor telepon dihubungi di sana? Nomor telepon untuk pelayanan bagi pihak keluarga dan kerabat yang ingin mengetahui terkait dengan informasi manifest penumpang dari pesawat AirAsia yaitu di 031 86 90 945. Sekali lagi di 031 860 90, maksud kami ulangi 031 86 90 945. Ini adalah satu-satunya nomor yang bisa dihubungi langsung masuk dalam crisis center AirAsia flight AWQ 8501. Dan dari nomor telepon tersebut pihak keluarga ataupun seluruh anggota masyarakat di Indonesia yang ingin mengetahui terkait dengan informasi kerabat mereka yang mereka duga kuat masuk dalam manifest 155 orang yang berangkat hari ini pada pukul 6:36 waktu Indonesia Barat. Maksud kami waktu setempat di Bandara Internasional Juanda pagi ini menuju ke Singapura yang diperkirakan sedianya akan tiba di Singapura pada pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, namun hilang kontak di perbatasan Indonesia dan juga Singapura. Zakia. Ya, artinya hingga saat ini juga belum ada ya Rifai keluarga yang datang untuk mencari kerabat mereka ke Bandara Juanda ini. Terkait dengan keluarga yang datang ke pusat crisis center ini atau di ruang crisis center, kami tadi sudah melihat beberapa perlakuan yang dilakukan oleh petugas yang bertugas di ruangan ini. Mereka sudah mulai menerima telepon seperti saat ini yang terjadi. Telepon terus diterima oleh para petugas. Ada 2 pesawat telepon yang digunakan, namun keduanya memiliki nomor yang sama, 031 56 90 855. Baik Zakia, kami konfirmasi kembali bahwa ada 2 nomor ternyata saat ini yang disiapkan dengan 2 unit pesawat telepon. Kami akan kembali mengulang. Yang pertama adalah 031 86 90 945. Lalu yang kedua adalah 031 86 90 855. Sekali lagi 031 86 90 855. 2 nomor telepon ini bisa digunakan oleh pihak keluarga masyarakat Indonesia yang merasa memiliki keluarga atau kerabat yang masuk dalam manifest pesawat AirAsia yang hingga saat ini oleh pemerintah Republik Indonesia belum bisa dipastikan apakah hilang kontak ataukah terjadi sesuatu terkait dengan pesawat AirAsia AWQ 8501 Airbus A320-200 yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda dengan tujuan Surabaya menuju ke Singapura. Zakia. Ya, baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasinya. Nanti kami juga akan terus kembali ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan terkini dari Bandara Juanda. Terima kasih ya Rifai. Dan pemirsa, kami juga akan menghubungi kepada Valen dari Basarnas di Basarnas maksud kami. Selamat siang. Ya. Valentina Simamora. Halo. Iya, silahkan. Ada perkembangan ya. apa dari Basarnas di sana? Ya Zakia, Basarnas mengaku memang sudah menerima tentang kabar hilangnya pesawat jurusan AirAsia. Maksud kami pesawat AirAsia jurusan Surabaya Singapura tadi sekitar pukul 7.30. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis informasi yang diterima Basarnas, kita akan langsung mewawancara dengan Bapak Fazli yang tadi menerima laporan langsung dari ATC Soekarno-Hatta. Pak, laporan seperti apa tadi yang diterima dari ATC Soekarno-Hatta pukul 7.30 Pak? Baik, informasi kami terima dari ATC Soekarno-Hatta menginformasikan kepada Basarnas. Kebetulan saya yang bertugas untuk pelayanan siaga hari ini pada pukul 7.30 menerima informasi pesawat AirAsia tujuan dari Surabaya menuju Singapura, lost contact pada posisi antara Pulau Belitung dengan Kalimantan. Posisi koordinatnya perkiraan awal itu pada 0309 15 Selatan, kemudian 111 28 21 East.
Itu menurut informasi dari ATC Soekarno-Hatta. Namun kami dari Badan SAR Nasional berdasarkan informasi tersebut juga melakukan cross check kepada ATC di Singapura, kemudian kepada bandara-bandara yang terdekat yang kemungkinan dilalui oleh pesawat AirAsia tersebut. Apa aja itu Pak bandara-bandara terdekat? Bandara-bandara terdekat yang kami koordinasikan tadi seperti Tanjung Pandan, Pangkal Pinang, kemudian Banjarmasin, kemudian di Bandara Supadio di Pontianak, termasuk bandara asal dari Surabaya. Sejauh ini sudah ada Pak perkembangan dari pencarian tadi? Sejauh ini perkembangan pencarian informasi yang kami lakukan tadi, sampai saat ini ada informasi bahwa adanya penemuan di Belitung Timur, namun kami juga lagi cek kemungkinan kebenaran dari berita tersebut untuk pengarahan alut atau penyelamatan operasi pencarian dan pertolongannya. Sejauh ini Pak yang di Belitung Timur itu informasinya seperti apa Pak, detailnya Pak? Untuk detailnya belum dapat saya konfirmasikan sama untuk kebenaran beritanya, namun sampai saat ini kita sudah terima informasi tersebut, apakah itu dari AirAsia atau dari kemungkinan yang lain. Pak, mengenai ini nomor penerbangan AirAsia ini, nomor penerbangannya yang benar ini AWK 8501, apakah KIZ 8501 Pak? Informasi yang kami terima dari awal pertama sekali dari Soekarno-Hatta itu adalah Alpha Whiskey Quebec 8501. Awiki ya, bukan KIZ 8501 ya. Kalau mengenai jumlah penumpang Pak, yang benar ini berapa Pak sebenarnya? Jumlah penumpang sampai saat ini 155 plus 1 bayi. Namun kita juga menunggu kepastian manifest dari airline itu sendiri. Pak, kalau sejauh ini prediksinya biasanya seperti ini Pak, kalau memang 2 jam sudah lose kontak, prediksi dari Basarnas Pak, sejauh ini seperti apa nih Pak? Baik, untuk prediksi kemungkinan pesawat lost contact, karena pesawat itu lost contact pada suatu posisi ketinggian tertentu. Tentunya pesawat itu ada kemungkinan apakah gagal engine, apakah kemungkinan ditching di laut, atau dia mencari divert kepada bandara-bandara terdekat. Itu yang kita lakukan, karena kalau dia ditching di laut dengan suatu ketinggian 30.000 kaki, itu kalau untuk ukuran pesawat Airbus 320 itu bisa mencapai sekitar 60-80 nautical mile kemampuan daya glidingnya. Jadi ini prediksi sejauh ini jatuh atau? Kami belum bisa pastikan kemungkinan seperti apa. Yang jelas kami dari Basarnas menyiapkan kemudian menggerakkan seluruh unsur baik laut maupun udara ke lokasi yang diperkirakan pertama tadi. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah Pak, kalau dengan sekarang kita wawancara Pak Zaitul Tahar, di mana Bapak ini adalah Kasubdit Siaga dan Latihan dari Basarnas ya Pak ya. Pak, kira-kira Pak sampai sekarang ini upaya apa saja yang sudah dilakukan Basarnas Pak untuk mencari pesawat Airbus AirAsia ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami melakukan metode pencarian yang kami lakukan seperti SARCOR, SARMAP, dan SARPLAN. Jadi sudah kami lakukan berdasarkan data-data. Setelah itu sambil memperhitungkan tersebut, kami telah mengirimkan beberapa alut utama Badan SAR Nasional, antara lain kapal laut, kapal rescue boat Basarnas dari Tanjung Pinang, dari Pontianak, dari Bangka Belitung, dari Jakarta, kemudian dari kantor SAR Palembang. Itu kami kirim. Berikut helikopter Dopang, Bolko sekarang dalam perjalanan dari Tanjung Pinang menuju lokasi. Berarti Pak, secepatnya kita akan bisa tahu mengenai update ini Pak? Betul, jadi kita akan segera mengetahuinya mudah-mudahan. Pak, ada juga informasi dari Belitung kalau memang di sana ada pesawat yang jatuh Pak. Apakah Basarnas sampai sekarang sudah ada menerima informasi ini? Kami tidak menerima informasi, tapi kami memperhitungkannya memang di situ, perhitungan kami. Kan ada laporan dari warga katanya mereka mendapati ada pesawat jatuh di Belitung. Apakah Basarnas sampai sekarang sudah ada menerima laporan yang sama Pak? Belum ya Pak ya? Jadi Pak sampai sekarang kita masih menunggu? Masih menunggu, dan memang perhitungan kalau memang betul jatuhnya di Belitung Timur, berarti perhitungan yang kami lakukan tepat. Tepat ya Pak? Ya. Oke Pak, ditunggu Pak informasinya. Oke, terima kasih. Ya Zaki, demikian update yang bisa diberikan Basarnas hingga saat ini, dan nanti kami akan terus mengupdate berita apa saja, informasi apa saja mengenai jatuhnya, hilangnya maksud kami pesawat AirAsia ini. Untuk sementara kembali ke Anda Zakia di studio. Ya baik, terima kasih Valentina Sima.